Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang panas dan masih panas diperbincangkan, yaitu tentang giring ya, giring Niji ya. Oh, tetapi sekarang bukan giring Niji lagi ya. Sekarang ini giring Ketua PSI ya, yang kemarin partainya Partai Solidaritas Indonesia itu berulang tahun 7 tahun ya, dan mengadakan forum ya atau acara peringatan dan mengatakan Indonesia suram jika dipimpin pembohong. Ini ada berita yang dilansir oleh uh, cnnindonesia.com ya. Langsung saja saya bacakan. Indonesia suram jika dipimpin pembohong yang dipecat Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku siap menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang apabila presiden terpilih pada Pilpres 2024 merupakan sosok yang intoleran. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa dalam acara puncak hari ulang tahun PSI ke-7 yang dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno. Bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisi agama menang Pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini, ujar Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual. Giring menilai kemajuan yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini akan hancur apabila sosok penggantinya merupakan orang yang memiliki rekam jejak menggunakan sentimen SARA untuk memenangkan proses pilkada. Ia bahkan menyebut Indonesia akan menjadi suram pada periode mendatang apabila dipimpin oleh seorang pembohong. Kendati demikian, Giring tidak secara spesifik menyebutkan secara pasti siapa sosok yang dimaksud tersebut. Ia hanya mengatakan sosok tersebut merupakan orang yang pernah digantikan dalam pemerintah Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Wah, ini penghinaan ya, penghinaan, tidak becus bekerja. Ya. Ia menegaskan jika skenario tersebut benar terjadi pada PSI, tidak akan mendukung sosok presiden tersebut. Menurutnya PSI akan secara tegas berada di pihak oposisi untuk melawan pemerintahan mendatang. Giring juga mengatakan partainya akan bekerja secara maksimal agar dapat melewati ambang batas parliamentary threshold agar bisa masuk ke parlemen pada Pilpres 2024 mendatang. Langkah ini menurutnya diperlukan untuk melanjutkan program-program Jokowi yang dirasa sudah berjalan dengan baik. PSI siap bekerja keras meloloskan diri ke parlemen. PSI akan berlipat ganda, kita antarkan kader terbaik kita duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat dan melanjutkan apa yang dibangun Pak Jokowi, pungkasnya ya. Ya, itu sobat sekalian. Jadi kalau dari segi judul dan track record apa yang dilakukan PSI itu semuanya sudah jelas ya. Siapa yang dimaksud ya. Nenek-nenek juga sudah tahu kalau yang dimaksud itu adalah Anies Baswedan kan. Cuma dalam hal ini ya, yang kita patut sayangkan adalah PSI itu adalah partai yang sangat muda sekali ya, dan diisi oleh para pemuda ya. Pemuda itu yang seharusnya selayaknya dijunjung adalah ide ya, kreativitas ataupun visi ke depan dan tidak melulu menyerang masalah individu gitu ya. Yang kita lihat dan sering kita lihat di media itu adalah sampai PSI sempat dipelesetkan partai seputaran ibu kota gitu. Jadi yang diserang itu individu Gubernur DKI Jakarta. Ini kita sayangkan ya. Karena
pemuda yang di apa namanya digambarkan dalam apa namanya para pemuda yang digambarkan dalam PSI itu ataupun mayoritas pemuda yang ada di PSI itu seharusnya menggagas hal-hal yang segar ya. Kalaupun ada kritik ya kritik, kemudian cari solusi atau counter opini terhadap ide-ide yang menurut saat ini Gubernur DKI itu salah ya, bisa dikritik, tetapi ya janganlah menyerang individu ya, itu sangat jauh dari kata produktif ya. Ya kita lihat bahwasanya memang eh, ini sudah sangat berani sekali ya. Kita bisa lihat pidatonya pada ulang tahun PSI ke-7 kemarin itu menyebut bahwasanya presiden yang paling terbaik ya dimiliki oleh Indonesia. Berarti Presiden Jokowi ini presiden terbaik, ini seakan menampar ya presiden sebelumnya ya. Berarti Presiden Jokowi itu mengalahkan Presiden Soekarno ya, Presiden Habibie ya, Presiden Gus Dur, almarhum Gus Dur, Megawati ya, SBY. yang dilihat kita lihat di video kan gitu, yang terbaik sepanjang sejarah ya, terbaik ya, terbest lah. Berarti secara tidak langsung mengalahkan presiden sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, dipimpin pembohong ya. Apakah Giring itu tidak bisa ya melihat jejak digital ya, track record saudara Bapak Joko Widodo ini, apakah memang Jokowi itu tidak termasuk dalam tudingan itu gitu, dan malah menuding eh, Gubernur DKI sekarang Anies Baswedan ya. Ya kalau kita melihat kita semua bisa melihat jejak digital ya, banyak juga janji-janji Pak Jokowi itu juga eh, bisa dikatakan tidak sesuai omongan ya. Dulu BEM itu mengatakan King of Lip Service ya. BEM itu kumpulan anak-anak akademisi itu bahkan mengatakan itu ya. Dan sekarang dibatalkan oleh pernyataan Giring. Ya kita lihat saja janji-janji Pak Jokowi misalnya tidak akan mengambil utang, coba ya. Tidak akan mengambil utang pada pemerintahannya ya. Kalau kemudian juga realisasi tentang proyek mobil SMK ya, kemudian apalagi tentang buyback Indosat ya, itu semuanya dipungkiri padahal sudah dijanjikan ya. Kalau kita melihat definisi pembohong adalah ya yang tidak berkata jujur ataupun tidak memenuhi janjinya gitu, itu yang dikatakan pembohong ya. Kita lihat tentang utang ya, utang itu ya serta warisan sebelumnya ya, atau pemerintahan Pak SBY itu utang itu masih di kisaran 1,8 ya, 1.800 triliun atau maksimal 2.000 triliun ya. Sekarang coba bayangkan ya, yang katanya tidak mengambil utang ya, ternyata Pak Jokowi justru pada pemerintahan periode kedua ya, atau 7 tahun ini utangnya sudah 6.700 lebih triliun ya. Coba bayangkan. Jadi yang niatnya pertama itu utang, tidak utang, sekarang justru kalau bisa diambil ditarik statistik, justru ini utangnya ugal-ugalan gitu ya. Jadi semulanya 2.000, sekarang sudah 6.000 triliun, 6.700 lebih triliun ya, sekitar nambah 4.700 triliun ya. Dan wajib diingat bahwasanya utang ini yang bayar bukan pemerintah ya, membayar ini rakyat melalui apa? Melalui pajak ya. Makanya kemarin Menteri Keuangan juga cari-cari akal untuk membayar pajak ya. Menutup utang ini melalui pajak yang dikenakan dari instrumen-instrumen baru, misalnya ini sembako dikenakan dan sebagainya. Ya kita patut sesalkan. Apakah Giring tidak melihat seperti ini ya? Kemudian janji Pak Jokowi tentang buyback Indosat ya. Kita ketahui Indosat itu adalah
tentang masalah kedaulatan telekomunikasi kita ya. Coba kalau kita bayangkan janji yang dahulu eh, Presiden Megawati kan menjual baik Indosat ya, dan janjinya pada saat pemerintahan sekarang Pak Jokowi berjanji akan membeli kembali Indosat, ternyata itu tidak terwujud ya. Dan memang ini juga wajib kita menjadi fokus karena telekomunikasi itu adalah masalah penting dalam negara yang harus kita jaga. Di situ ada kedaulatan negara ya, di dalamnya terdapat informasi-informasi penting ya. Kalau sudah diserahkan oleh asing ya, asing otomatis akan bisa membuka informasi ya tentang identitas tentang mayoritas rakyat Indonesia, dan itu kita tidak mempunyai kendali lagi karena Indosat masih dikuasai oleh asing yang dahulu pada awal pemerintahan Pak Jokowi ingin membeli buyback Indosat. Dan yang selanjutnya yaitu janji tentang proyek mobil SMK yang dahulu itu kalau kita melihat banyak sekali ekspektasi yang bisa kita harapkan dengan adanya produksi anak bangsa tentang mobil SMK ini, yang pada suatu forum mengatakan bahwasanya pesanan terhadap mobil SMK itu sangat meningkat ya, tetapi realisasinya sekarang tidak ada gitu. Jadi guys, sobat sekalian, jadi memang tidak sudah wajar ya kalau PSI ini dalam hal ini ya, partai yang baru, sudah hal yang wajar jika untuk mengamankan posisinya ya sebagai partai baru agar tidak, dalam tanda kutip, tidak dikerjai rezim, yang harus dekat dengan rezim gitu kan ya, untuk meloloskan tujuan utama adalah ikut dalam konsultasi pemilu ya kan, karena parliamentary threshold itu ya, agar bisa lolos pemilu otomatis mereka harus melakukan lobby ya, juga mendekat ke rezim ya, karena yang menentukan itu adalah KPU ya, dan KPU meskipun independen itu juga ada kaitan politiknya dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan mengatakan partai itu ya memenuhi syarat, mungkin juga akan diverifikasi ya. Dan memang verifikasi untuk parliamentary threshold kan 4% ya, dan wajar sekarang itu yang sedang diusahakan oleh PSI agar tahun 2024 itu bisa ikut pemilu. Ya, kita memang berharap ya partai politik ini ya, memang dalam demokrasi itu tujuannya adalah kekuasaan ya, dan itulah yang terjadi kalau kita memakai sistem demokrasi yang hanya melulu memperjuangkan kekuasaan untuk partainya daripada untuk rakyatnya, dan rakyat itu pada hakikatnya dalam sistem demokrasi itu partai politik lebih menjunjung ataupun mendahulukan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat, dan rakyat itu hanya dijadikan alasan saja. Nah, itu berbeda ketika sistem yang sekarang yang jarang diangkat adalah sistem yang paling baik adalah sistem tentu saja sistem Islam ya. Dalam Islam itu ketika itu diterapkan, tujuan partai politik itu adalah riayah su'unil ummah, mengurusi urusan umat, ketimbang untuk melulu mengurusi urusan kepentingan partai, karena rakyat adalah sesuatu yang harus diurusi gitu. Dan tujuan partai politik itu bukan melulu untuk memilih ataupun memperebutkan kekuasaan, tetapi lebih cenderung kepada mengurusi rakyat ya. Dan itulah yang sudah diterapkan oleh dalam sistem Islam ya, dan sistem pemerintahan Islam, bahwasanya politik itu dalam rangka untuk mengurusi umat ya. Dan kalau kita melihat
juga yang diterapkan adalah bagaimana Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem politik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak 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 bisa maka layak kalau kita itu mengatakan kita itu kenapa jauh Muslim itu mayoritas tapi jauh daripada kesejahteraan, karena sistemnya masih sistem demokrasi, sistem yang masih di sistem yang berasal dari pemikiran manusia ketimbang sistem Islam yang dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.